Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersuka cita atas anugerah dan berkat Tuhan yang melayakkan kita hingga pada saat ini. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang bersuka cita melalui perayaan ulang tahun kelahiran pada hari ini dan perayaan ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang serta kesehatan bagi saudara sekalian. Kami juga menyapa saudara, Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, bergumul. Biarlah Tuhan juga memberkati obat dan makanan, mengurapi tubuh roh jiwa Bapak Ibu sekalian, supaya memperoleh kesembuhan dan kekuatan serta sukacita. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini sedang mengajarkan kita bahwa pengakuan dosa akan membawa pengampunan dan kelegaan dari Tuhan. Pengakuan dosa akan membawa pengampunan dan kelegaan dari Tuhan. Dan itu idealnya. Daud menyadari bahwa menyembunyikan dosa hanya membuat hatinya gelisah. Bahwa ketika kita berusaha menutupi dosa kita, maka dosa-dosa yang lain akan datang. Tetapi ketika ia dengan jujur mengakuinya, ketika kita dengan jujur mengakui dan terbuka kepada Tuhan, saya yakin dan kita yakin Tuhan akan segera mengampuni dan bahkan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mencoba untuk menutupi dosa kita, maka kebohongan-kebohongan yang lain akan kita laksanakan. Supaya kita tidak ketahuan mencuri, kita akan berkata, bukan saya. Ketika kita berkata, bukan saya, di sana kita sudah berbohong. Dan sudah membohongi Tuhan dan diri kita sendiri. Dan yakinlah, sepanjang kita menutupi kesalahan dan kekurangan kita, sepanjang itu juga kita akan diintimidasi, kita akan dipengaruhi, kita akan dikuasai oleh iblis, kita akan dikuasai oleh dosa. Tapi ingat, pada saat kita mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan, di sana kita memutus mata rantai. Di sana kita memutus hubungan kita dengan iblis. Dan dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Dosa tidak lagi menguasai akal dan pikiran kita. Yang menjadi pertanyaan, kapan kita akan memutus mata rantai itu? Karena tidak sedikit menikmatinya. Tidak sedikit orang-orang pada masa ini menikmati kebohongan-kebohongan itu. Karena dimungkinkan di samping kebohongan itu ada juga kenikmatan-kenikmatan, sekalipun itu sesat. Sekalipun itu hanya sesaat, sekalipun itu tidak pernah mensejahterakan hati dan pikiran kita. Nah, pada hari ini pemazmur mengingatkan bahwa ketika dia menyimpan kesalahan dalam hatinya gundah gulana, hatinya entah kemana-mana. Dan itulah yang terjadi kepada kita jika kita melakukan hal-hal seperti itu. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita
saat ini, detik ini pula, mari kita mengaku segala kesalahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Keberanian untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan membuka jalan bagi pengampunan dan pemulihan hati kita. Sekali lagi saya katakan, keberanian untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan sebenarnya telah membuka jalan bagi pengampunan dan pemulihan hati kita. Kita akan memperoleh pengampunan dan hati kita akan dipulihkan. Dan jalan keselamatan akan lebih terbuka dengan lebar dalam diri kita. Dan jalan sukacita, jalan berkat-berkat akan dibukakan oleh Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Tuhan, menengadah ke hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan keterbatasan. Namun ingat, setelah mengaku, kita harus mengeksekusinya. Jangan lagi mengulangi, apalagi dengan sadar betul. Jangan lagi melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana yang kita lakukan selama ini. Karena Tuhan menghendaki kita harus memutuskan mata rantai penguasaan iblis terhadap hidup kita. Biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, menguasai hati dan pikiran saudara-saudara. Untuk satu hari ini kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan di sisi yang lain kami harus memutuskan mata rantai penguasaan iblis atas hidup kami dengan memutus dan mengaku segala keterbatasan, mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, serta berjanji, berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, yang menyandarkan dan yang mengikuti selalu dan melakukan segala perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.